Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 9 akan membawakan materi tentang teori kepemimpinan. Anggota kelompok kami ada 3 orang, yaitu yang pertama adalah saya sendiri, Devina Samitah dengan NIM 2005011101888. Lalu yang kedua ada Imam Wafi dengan NIM 2005011110194. Dan yang ketiga ada Rifki Mardia Pratama dengan NIM 2005011110274. Nah, kita sekarang ke materi yang pertama dulu ya. Kita akan membahas mengenai pengertian dari kepemimpinan. Apa sih itu kepemimpinan? Menurut Stephen P. Robbins pada tahun 2003, kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok ke arah tercapainya tujuan. Sedangkan definisi kepemimpinan menurut Richard L. Daft pada tahun 2003 juga, ia menjelaskan bahwa kepemimpinan merupakan kemampuan mempengaruhi orang yang mengarah kepada pencapaian tujuan. Dari beberapa definisi tersebut, sangat jelas dikatakan bahwa kepemimpinan adalah fungsi manajemen yang sangat erat keterkaitannya dengan pencapaian tujuan organisasi. Sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu teori-teori kepemimpinan. Ada 4 teori kepemimpinan. Kita mulai dari teori yang pertama dulu ya, yaitu teori orang hebat atau Great Man Theory. Great Man Theory atau teori yang hebat ini berasumsi bahwa sifat kepemimpinan dan bakat-bakat kepemimpinan ini dibawa dari sejak orang tersebut dilahirkan. Great Man Theory ini berkembang kurang lebih sejak abad ke-19. Kedua adalah teori sifat atau trait theory. Teori sifat mempercayai bahwa orang yang dilahirkan dan dilatih dengan kepribadian tertentu akan menjadikan mereka unggul dan dalam peran kepemimpinan dan memiliki beberapa kualitas kepribadian tertentu untuk menjadi pemimpin yang baik. Dan kurang lebih ada 4 sifat kepribadian utama yang menjadi penentu keberhasilan atau kegagalan seorang pemimpin, yaitu yang pertama adalah stabilitas dan ketenangan emosional dari pemimpin tersebut. Lalu yang kedua adalah pemimpin tersebut berani mengakui kesalahannya. Yang ketiga, keterampilan interpersonal yang baik. Dan yang keempat adalah pengetahuan yang luas atau intelektual yang baik. Nah, kita belajar yang ketiga nih, yaitu teori perilaku atau behavioral theory. Sebagai reaksi dari teori sifat kepribadian, teori perilaku atau behavioral theories ini memberikan perspektif baru tentang kepemimpinan. Teori ini berfokus pada perilaku para pemimpin daripada karakteristik mental, fisik, dan sosial mereka. Keberhasilan seorang pemimpin ditentukan oleh perilakunya dalam melaksanakan fungsi-fungsi kepemimpinan, dan perilaku tersebut dapat dipelajari atau dilatih. Sedangkan yang keempat yaitu adalah teori kontingensi atau contingency theory. Nah, teori kontingensi ini beranggapan bahwa tidak ada cara yang paling baik untuk memimpin dan menyatakan bahwa setiap gaya kepemimpinan harus didasarkan pada situasi dan kondisi tertentu. Berdasarkan teori kontingensi ini, seseorang mungkin berhasil tampil dan memimpin sangat efektif di kondisi, situasi, dan tempat tertentu. Namun, kinerja kepemimpinannya akan menurun apabila dipindahkan ke situasi dan kondisi yang lain. Baik, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dipersilahkan. Baik, di sini saya Imam Wafi akan melanjutkan presentasi. Tujuan kepemimpinan. Berikut ini adalah tujuan dari kepemimpinan. Yang pertama ada sarana untuk mencapai tujuan. Kepemimpinan diimplementasikan sebagai sarana penting untuk mencapai tujuan. Dengan memperhatikan apakah tujuan tercapai atau tidak dan bagaimana cara mencapai tujuan tersebut, maka kita dapat mengetahui jiwa kepemimpinan dari seseorang. Yang kedua, memotivasi orang lain. Tujuan kepemimpinan yang lain adalah untuk membantu orang lain menjadi termotivasi, mempertahankan, serta meningkatkan motivasi di dalam diri mereka. Dengan kata lain, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang dapat memotivasi para bawahannya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pembahasan selanjutnya, fungsi kepemimpinan. Berikut ini adalah beberapa fungsi dari kepemimpinan menurut Hadari Nawawi. Yang pertama ada fungsi instruktif. Fungsi ini menempatkan pemimpin sebagai pengambil keputusan serta pemberi tugas terhadap para bawahannya. Sementara itu, para bawahan bertugas untuk menjalankan segala instruksi yang diberikan oleh para pemimpinnya. Selanjutnya ada fungsi konsultatif. Pemimpin menggunakan fungsi konsultatif sebagai cara untuk berkomunikasi dua arah dalam upaya menetapkan keputusan yang membutuhkan pertimbangan dan konsultasi dari orang yang dipimpinnya.
Yang ketiga ada fungsi partisipasi. Dalam fungsi ini, pemimpin mampu mengaktifkan partisipasi para bawahannya sehingga para bawahan ikut berpartisipasi dan berinisiatif dalam suatu proyek. Di sini para bawahan tidak hanya sekedar menjalankan perintah saja. Yang keempat, ada fungsi delegasi. Dalam fungsi delegasi, pemimpin mampu untuk mendelegasikan suatu wewenang kepada orang lain yang memang orang tersebut mampu untuk melakukan tugas tersebut. Bukan hanya mampu untuk memerintah saja, namun pemimpin juga harus mengetahui tugas-tugas yang cocok untuk didelegasikan kepada para bawahannya. Yang kelima, ada fungsi pengendalian. Dalam fungsi pengendalian, berarti pemimpin mampu untuk mengendalikan segala aktivitas para bawahannya, sehingga dapat efektif dalam bertugas dan mudah untuk mencapai tujuan serta tidak keluar dari jalur. Pemimpin juga dapat melakukan bimbingan, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan terhadap para bawahannya dalam melakukan segala aktivitasnya. Baik, untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasi yaitu tentang gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu kepemimpinan autokratis, yang kedua kepemimpinan birokrasi, yang ketiga adalah kepemimpinan partisipatif, dan yang terakhir adalah kepemimpinan delegatif. Apa sih kepemimpinan autokratis itu? Pemimpin dengan kepemimpinan autokratis ini merupakan pemimpin yang dominan dalam berbagai tindakan dan juga keputusan yang diambil. Kekuasaan pemimpin sangat mutlak dan tidak ada celah untuk para bawahan memberikan masukan. Gaya kepemimpinan ini biasanya digunakan pada organisasi dalam bentuk militer, di mana kekuasaan pemimpin itu mutlak adanya pemisahan tegas antara atasan dan juga bawahan. Yang kedua yaitu kepemimpinan birokrasi. Lah, apa sih kepemimpinan birokrasi itu? Kepemimpinan birokrasi itu biasanya diterapkan dalam kantor, dalam pemerintahan, kantor-kantor besar yang notabene itu mempunyai budaya yang kuat, mengakar sejak lama. Lah, gaya kepemimpinan birokrasi itu mengatur berbagai macam hal secara sistematis, secara terstruktur dan rapi. Adanya aturan-aturan yang sudah ditetapkan untuk urusan-urusan tertentu, sehingga dalam konteks ini bawahan tidak punya ruang untuk mendobraknya dan harus mengikuti regulasi yang ada. Next, ada kepemimpinan partisipatif. Nah, gaya kepemimpinan yang satu ini memberikan ruang bagi bawahannya itu untuk berpartisipasi lebih dalam pembuatan sebuah keputusan. Pendapat bawahan didengarkan, tentu bila memberikan pandangan baru dan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati. Oke, yang terakhir yakni ada kepemimpinan delegatif. Nah, apa sih kepemimpinan delegatif ini? Pada gaya kepemimpinan delegatif, para bawahan itu diberikan kebebasan oleh para pemimpin. Maka dari itu, bawahan punya ruang untuk melakukan hal-hal sesuai dengan yang mereka yakini, sesuai dengan mereka harapkan. Nah, mereka bisa mengambil keputusan pribadi sesuai dengan hatinya. Namun kepemimpinan model delegatif ini hanya bisa diterapkan apabila
para bawahannya itu sudah cukup matang dalam hal mengambil keputusan. Karena jika tidak, para bawahan akan mengambil keputusan yang salah. Oke, yang terakhir yakni etika kepemimpinan. Etika kepemimpinan adalah bagaimana cara menjalankan kepemimpinan yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku. Etika kepemimpinan tidak dapat mengingkari bahwa pemimpin bertugas untuk memimpin, mengatur, dan mengelola dengan rasa tanggung jawab tentunya, serta mengarahkan kelompok atau suatu lembaga di bawah pimpinannya itu menuju tujuan yang disepakati dulunya oleh berbagai musyawirin. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf, dan apabila ada pertanyaan kami persilakan. Nun wal qalam wa yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.